Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayah dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Andi, dan 3 teman saya, Dahlia Sarah, Hesti Maharani Dwi Rahayu, dan Nurlinda, yang membahas tentang pendirian lembaga. Kepada pemateri dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang Bank Sentral. Bank Sentral harus menjadi pusat sistem perbankan Islam karena hanya melalui usaha kreatif dari sepenuh hati sistem perbankan dan uang Islam dapat mencapai aktualisasi diri. Ia harus menjadi sebuah institusi pemerintah yang otonom, yang bertanggung jawab untuk merealisasikan sasaran-sasaran sosioekonomi, perekonomian Islam dalam dan melalui medan perbankan dan uang. Fungsinya, seperti halnya dengan bank-bank sentral lainnya, Bank Sentral Islam harus bertanggung jawab untuk mengeluarkan uang dengan koordinasi dengan pemerintah, mengusahakan stabilitas internal dan eksternalnya. Ia harus bertindak sebagai bankir bagi pemerintah dan bank komersial. Ia harus melakukan persiapan untuk clearing dan penyelesaian cek dan transfer, dan harus bertindak sebagai lender of last resort. Ia harus membimbing, melakukan supervisi dan regulasi bank-bank komersial, lembaga keuangan non-bank, dan lembaga kredit khusus, korporasi asuransi deposito, dan korporasi audit investasi, tanpa harus mengganggu otonomi lembaga-lembaga ini. Tidak seperti bank sentral konvensional. Ia harus juga bertanggung jawab menutup kemungkinan konsentrasi kekayaan dan kekuasaan di tangan segelintir vested interest melalui lembaga finansial. Dalam mencapai tujuan-tujuan seperti yang sudah dibahas pada bab pertama, stabilisasi nilai uang real harus merupakan fungsi penting dari bank sentral untuk mengaktualisasikan kesehatan dan pertumbuhan perekonomian Islam yang berkesinambungan dan menjamin keadilan sosioekonomi. Untuk tujuan ini, ia harus terus memonitor sirkulasi uang, menjamin bahwa pertumbuhan dalam uang tidak berada di luar jalur pertumbuhan dalam output. Bank sentral juga akan berperan positif dalam memberikan dorongan, regulasi, dan supervisi semua lembaga finansial dengan tujuan membantu mereka dan membuat mereka menjadi lebih sehat dan kuat. Untuk tujuan ini, ia dapat melihat ulang semua undang-undang yang berkaitan dengan institusi finansial yang berbasis bunga dan melakukan amandemen dan mengundangkan kembali sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, menyelesaikan krisis pada bank sentral. Krisis likuiditas akan muncul karena dalam kerangka bagi hasil, bank tidak dapat menarik utang yang berorientasi kepada penyertaan modal atau equity oriented loan, sehingga proyek atau ventura telah membuahkan hasil. Dalam sistem konvensional sekalipun, memang secara teoritis dimungkinkan bank menarik jumlah pokok pada tanggal kadaluarsa. Tetapi seringkali bank harus atau dipaksa untuk menyetujui rolling lagi. Karena itu, jika bank komersial Islam menghadapi krisis likuiditas, bank sentral tidak dapat berdiam diri. Ia harus bertindak sebagai lender of last resort dalam kerangka yang disarankan tadi. Tetapi tentu saja tidak disertai dengan peneliti dan peringatan-peringatan, dibarengi oleh program korektif yang dijalin secara khusus. Penalti ini memang harus diadakan karena seperti yang secara tepat ditunjukkan oleh Kindleberger, jika pasar mengetahui di depan bahwa bantuan itu datang karena ada dispensasi kebajikan, mereka akan sering mengalami kegagalan dan berfungsi kurang efisien. Krisis solvabilitas bisa cenderung kurang menarik
dalam sistem Islam karena secara relatif terdapat basis ekuitas bank yang besar di samping adanya suatu volume substansial deposito mudharabah. Walaupun demikian, jaminan deposito unjuk harus dilembagakan untuk mencegah adanya pengambilan uang secara besar-besaran pada bank dan bank sentral. Harus siap bertindak sebagai lender of last resort. Tujuannya untuk menjadikan bank mampu melakukan supervisi dan mengarungi kerugian bagi para deposan mudharabah dan pemegang saham. Hal ini penting untuk mempertahankan kepercayaan dalam sistem perbankan. Selanjutnya, supervisi bank sentral. Supervisi dan pengujian bank harus menjadi hal yang lebih penting dalam sebuah sistem Islam karena makin besar risiko yang akan ditanggung oleh bank, akan tetapi tidak seperti pengujian bank-bank konvensional. Perlu dijamin bahwa di samping ada dokumentasi yang tepat, proyek yang dibiayai harus sehat. Tentu saja ini merupakan suatu tugas yang sulit, namun dapat dilakukan pengujian dengan sampel acak dari proyek yang dibiayai untuk menjamin bahwa bank-bank tidak melakukan pembiayaan spekulatif atau melakukan kegiatan ventura yang beresiko. Akan tetapi, supervisi tidak harus memusatkan perhatiannya kepada bank-bank individual. Ia harus memperoleh suatu kepentingan operasional dan bertujuan mendorong efisiensi dan stabilitas keseluruhan sistem finansial dengan melakukan aksi yang ditujukan kepada sistem dan komponen individualnya, tanpa memasuki wilayah keputusan operasional yang normal. Lebih lanjut, supervisi masyarakat, transparansi yang memadai dan informasi yang akurat serta pengawasannya tepat. Bank sentral harus berperan penting dalam menentukan persyaratan untuk tujuan ini. Ia harus memperkuat kontrol internal dan mengeluarkan petunjuk kebijakan dan memonitor kualitas aset dan operasi. Ia harus mereformasi konsep dan prosedur pengawasan untuk menjamin kesehatan dan kejujuran. Selanjutnya, alokasi kredit. Bank sentral harus juga memiliki kekuasaan untuk membimbing dan meregulasi operasi investasi lembaga finansial dengan suatu pandangan untuk menjadikan suatu alokasi kredit yang sesuai dengan sasaran Islam. Alokasi kredit yang berorientasi kepada nilai bagaimanapun juga merupakan suatu pekerjaan yang tidak akan dapat dicapai oleh bank sentral sendirian. Ia memerlukan suatu perencanaan yang berorientasi kepada nilai di samping orientasi bisnis, Islami dan para bankir. Dalam ketiadaan suatu perencanaan yang tepat menurut ajaran Islam, bank sentral seperti organisasi pemerintah lainnya tidak akan memiliki suatu pedoman yang harus diikuti dan mereka dapat beroperasi dengan tujuan yang saling berbenturan. Dalam ketiadaan suatu orientasi moral, semua anjuran bank sentral secara langsung maupun tidak langsung akan dihindari. Dan yang terakhir, peranan keteladanan bank sentral. Karena bank sentral Islam akan menjadi kemudi dari sebuah sistem yang secara keseluruhan berbeda dan menantang, ia tidak dapat menjadi penonton pasif atau pengikut jinak teknik konvensional. Ia harus memberikan peran keteladanan dan aktif dalam keseluruhan proses islamisasi dan evolusi yang berkelanjutan sistem perbankan. Paling tidak, sampai sistem itu menjadi baik dan kuat. Hal ini disebabkan karena sistem itu, ketika beroperasi dalam sebuah kerangka pembiayaan berdasarkan penyertaan modal, akan memerlukan teknik baru, lembaga pendukung yang tepat, metode pengawasan yang tepat, dan suatu kerangka hukum yang berubah. Bank sentral akan berperan sebagai inovator, penasehat kepada pemerintah, juga lembaga finansial dan pendidik masyarakat. Ia akan melakukan persiapan untuk melatih pegawai dan karyawan bank menuju sasaran dan menggunakan mekanisme sistem baru. Untuk menjamin otonomi bank sentral, perlu ada jaminan bagi sumber pendapatan independen untuk membiayai pengeluarannya. Ia harus diizinkan meningkatkan pendapatannya melalui
Biaya pelayanan yang dibebankan atas pemerintah, bank komersial, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya bagi jasa-jasa yang telah diberikan kepada mereka, dan investasi cadangan statuta yang dipertahankan oleh bank komersial. Bila perlu, ia juga diizinkan untuk memperoleh sebagian pendapat yang didapatkan dari pinjaman mudharabah kepada bank komersial. Baiklah, di sini saya akan lanjutkan penjelasan dari pemateri pertama sekaligus moderator dari kelompok 6, yaitu Saudara Andi. Jadi Saudara Andi sudah menjelaskan beberapa poin dalam materi kelompok 6, yaitu bank sentral. Dan poin keempat yaitu ada alokasi kredit. Jadi alokasi kredit ini misalnya gini, di bank sentral itu memiliki operasi investasi gitu kan. Jadi bank sentral membimbing dan meregulasi operasi investasi ini supaya menjadi suatu alokasi kredit yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi itu tujuannya dari alokasi kredit. Selain itu yang E atau yang kelima ada peranan keteladanan. Jadi bank sentral harus memberikan peran keteladanan dan aktif dalam keseluruhan proses islamisasi dan evolusi yang berkelanjutan sistem perbankan. Paling tidak sampai sistem itu menjadi baik dan kuat. Nah, bank sentral ini juga harus memiliki peran yang aktif dan baik supaya bisa dicontoh oleh masyarakat muslim gimana sih harusnya cara menata keuangan sesuai syariat Islam itu seperti apa, seperti itu. Kita mengibaratkan seorang orang tua gitu kan dalam mendidik seorang anak. Jika ingin anaknya menjadi baik, harus memberikan contoh atau memberikan keteladanan yang baik pula, seperti itu. Kita masuk ke materi kedua dari kelompok 6, yaitu tadi ada bank sentral, yang kedua ada bank komersial. Nah, di bank komersial juga ada beberapa yang perlu dibahas. Yang pertama ada perbedaan-perbedaan esensial. Jadi perbedaan-perbedaan esensial di sini adalah perbedaan antara bank komersial dengan bank sentral tadi. Apa aja perbedaannya? Yang pertama pasti bank komersial masih ada beberapa yang memakai sistem riba. Sedangkan bank sentral di Islam sendiri riba itu diharamkan. Jadi bank sentral menggunakan sistem bagi hasil, yaitu sama-sama menguntungkan kedua belah pihak, tidak menguntungkan salah satu pihak. Yang kedua, bank sentral ini lebih mendahulukan untuk penggunaan mementingkan untuk kepentingan publik daripada kepentingan individu gitu. Jadi bank sentral misalnya ada suatu perusahaan ingin membuat masjid gitu kan, dan ada satu pengusaha yang ingin membuat usaha. Jadi bank sentral ini lebih mengutamakan membangun masjid tersebut yang untuk kepentingan publik daripada si pengusaha yang ingin membuat usaha, karena itu untuk kepentingan individu atau kelompok, seperti itu. Terus yang ketiga ada perbedaannya, bank sentral sendiri bersifat universal atau lebih luas daripada bank komersial. Jadi bank sentral ini gabungan antara bank komersial tapi dengan syariat Islam, dan ada bank investasi. Jadi di situ ada bank sentral, ada operasi investasi. Pokoknya investasi di situ sudah ditata sesuai dengan syariat Islam itu seperti apa, seperti itu. Terus perbedaan keempat, yang tadi sudah saya jelaskan, bank sentral itu menggunakan sistem bagi hasil. Nah, sistem bagi hasil ini dapat mempererat hubungan antara bank dan pengusaha. Jadi
diputuskan di awal. Jadi ada perjanjian awal antara pengusaha dengan bank mau dibagi berapa gitu hasilnya. Sedangkan kalau bank komersial itu masih menggunakan sistem konvensional seperti itu. Nah, poin kedua dari bank komersial itu ada beberapa persoalan. Jadi tujuan dari sistem perbankan dapat direalisasikan apakah bank-bank komersial ini dinasionalisasikan atau dibiarkan dikelola oleh sektor swasta. Bank komersial dinasionalisasikan dapat membantu menjamin realisasi kepentingan publik yang besar dan juga memungkinkan keseluruhan laba dimasukkan ke kas publik. Mengingat bank swasta mungkin lebih efisien, mereka tidak boleh dikesampingkan. Ya, seperti itu. Terus yang poin ketiga dari bank komersial adalah mobilisasi sumber-sumber daya. Sebagian besar sumber-sumber daya bank komersial harus berasal dari modal ekuitas. Tidak ada alasan mengapa dalam sistem Islam yang berorientasi kepada penyertaan modal, bank-bank seperti halnya dengan bisnis lainnya tidak boleh memiliki sebuah basis permodalan yang besar. Suatu rasio modal yang rendah terhadap keseluruhan sumber-sumber daya tidak terbukti menjadi suatu praktik yang sehat bagi bank-bank. Nah, bank sentral atau yang menggunakan sistem Islam harus mewajibkan rasio tertentu bergantung pada keadaan perekonomian negara masing-masing. Seperti halnya dengan bank konvensional, bank Islam juga harus memobilisasi sumber-sumber daya melalui deposito untuk deposito mudorobah, tabungan, deposito berjangka atau tetap. Makin besar keberhasilan bank Islam dalam hal ini, makin besar pelayanan yang harus diberikan kepada umat. Secara praktis, di semua negara-negara muslim, bank-bank konvensional tidak mampu melakukan penetrasi terhadap sebagian besar penduduk pedesaan dan perkotaan karena sejumlah faktor. Salah satunya diantaranya adalah kurangnya kepercayaan orang awam terhadap lembaga perbankan berbasis bunga. Jadi kalau misalnya orang-orang pedesaan itu mereka lebih gimana ya masih pada nggak setuju gitu yang menggunakan sistem bunga. Jadi mereka lebih suka menggunakan sistem bagi hasil yang digunakan oleh bank syariah. Nah, poin keempat yaitu penggunaan sumber-sumber daya. Mereka perlu diubah oleh bank komersial atau bank sentral sesuai dengan keadaan individu bank itu sendiri atau perekonomian dan kebijakan moneter. Jadi ada beberapa cara yang mungkin bisa membuat sumber daya itu semakin meningkat gitulah. Tapi ini tergantung oleh keadaan di suatu negara tersebut. Yang pertama ada cash. Cash dapat menyerap kira-kira 10% dari liabilitas deposito bank dan mungkin terdiri atas bukan cash in vault, tetapi juga cash yang masih dalam proses dihimpun. Demand balance dengan bank lain dan excess balance dengan bank sentral. Ukuran aktual cash bank pada dasarnya akan ditentukan oleh perkembangan kebiasaan bank, penggunaan cash dalam negeri, dan waktu diperlukan dalam keriling cek pada saat proses pengumpulan. Cara kedua adalah cadangan statuta. Bank komersial akan dituntut untuk menahan suatu proses tertentu, katakanlah 10-20%, dan deposito unjuknya pada bank sentral sebagai cadangan statuta. Persyaratan cadangan statuta ini dapat disebar oleh bank sentral menurut petunjuk pelaksanaan kebijakan moneter. Ada dua alasan untuk menyarankan suatu persyaratan cadangan statuta.
hanya diberlakukan kepada deposito unjuk. Yang pertama, deposito mudharabah dipandang dalam sistem Islam seperti modal bank dan mengingat tidak adanya persyaratan cadangan statuta terhadap bentuk lain dari modal. Tidak ada alasan mengapa deposito mudharabah harus dikenakan persyaratan demikian. Yang kedua, karena sifat modal investasi bank komersial Islam, mereka tidak diwajibkan untuk mencatat cash inflow dan cadangan relatif lebih besar. Tujuan-tujuan kebijakan moneter dapat direalisasikan oleh kontrol uang berdaya tinggi atau high power money. Yang ketiga ada pemerintah. Jadi untuk mencapai suatu laju pertumbuhan yang diinginkan dalam sirkulasi uang, alasannya karena dana-dana yang tersedia bagi bank-bank lewat deposito unjuk berasal dari publik. Sedangkan bank-bank tidak membayar keuntungan apapun pada deposito ini, yang juga sepenuhnya dijamin sehingga tidak melibatkan resiko kerugian apapun. Sebagian manfaat harus dapat dirasakan oleh masyarakat. Cara terbaik untuk melakukan ini adalah mengalihkan sebagian sumber dana yang terkumpul disalurkan kepada perbendaharaan publik untuk membiayai proyek-proyek yang secara sosial diperlukan tanpa memberikan tekanan bunga dan kas pada negara. Lalu ada bentuk-bentuk investasi. Bank harus berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan umum umat Islam. Jika mereka dapat menjadikan sumber-sumber dana yang dimobilisasi oleh mereka dipergunakan, baik itu secara langsung maupun melalui lembaga finansial non-bank, oleh para pengusaha yang memiliki potensi meletakkannya pada penggunaan yang produktif. Sebenarnya tak akan ada kekeringan suplai pengusaha kompeten yang dapat diandalkan dalam negara-negara muslim, hanya saja mereka tidak memiliki akses kepada sumber-sumber keuangan tersebut. Jadi memang masih sulitnya cara orang menghargai usahanya orang lain itu masih sulit gitu. Terus yang terakhir dari materi bank komersial itu bentuk-bentuk investasi yang lain. Di samping pembiayaan mudharabah, syirkah, dan investasi dalam saham perusahaan perseroan, sejumlah alternatif pembiayaan dalam kerangka umum nilai-nilai Islam telah disarankan oleh para ulama. Sebagian besar bentuk investasi telah dimasukkan oleh Dewan Ideologi Islam Pakistan ke dalam laporannya yang berjudul The Elimination of Interest from the Economy yang diserahkan kepada pemerintah Pakistan. Terus ada beberapa alternatif utama yang direkomendasikan. Yang pertama ada leasing, pelanggan investasi, bai al-muajjal, hire purchase, laju keuntungan atau itu laju keuntungan normal, peminjaman yang memiliki hitungan waktu ganda, atau time multiple counter loans, dan fasilitas peminjaman khusus seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas lembaga keuangan non-bank atau LKNB. Istilah LKNB di sini dipakai untuk merujuk kepada reksadana, Unikredit, mayoritas koperasi, kapitalis ventura, dan sejumlah lembaga pengelola investasi lainnya. Mereka akan memobilisasi tabungan melalui penyertaan modal dan deposito mudharabah dan menyediakan bagi para investor yang memiliki prospek. Dengan demikian, lembaga-lembaga ini melakukan peran perantara dalam membantu para pengusaha menemukan dana untuk melakukan ekspansi bisnis mereka. Institusi demikian secara umum dikelola oleh swasta. Beberapa di antaranya bersifat umum, sedangkan lainnya mungkin mengkhususkan bidang ini, seperti perumahan, konstruksi, pertanian, industri, dan perdagangan. Demikian LKNB akan berada satu sama lain menurut bidang aktivitasnya dan sifat kadaluarsa dana yang ditempatkan pada mereka untuk dikelola. Ciri umum semua lembaga ini adalah bahwa mereka menggunakan sebagian dananya dari pemegang saham, sebagian dari bank komersial, dan sebagian dari deposito mudharabah.
serta dana-dana khusus yang ditempatkan pada mereka untuk jangka waktu pendek, menengah, atau panjang. Mereka adalah lembaga-lembaga yang berbentuk menengah dengan basis modal yang mencakup dengan merata untuk menjaga agar tidak terjadi konsentrasi kekayaan dan kekuasaan. Pada dasarnya, LKNB akan berfungsi sebagai suatu reksadana dan menggunakan dana yang sudah mereka himpun untuk disertakan sebagai modal dalam bisnisnya dan memberikan pinjaman mudharabah. Pembiayaan mudharabah secara normal hanya memberikan kebutuhan modal jangka pendek dan menengah. Kebutuhan modal jangka pendek dan menengah, kebutuhan modal jangka panjang dapat dibiayai oleh bisnis yang bersangkutan melalui peningkatan dalam saham. Laba yang direalisasikan oleh LKNB dapat dialokasikan di antara modalnya dan para deposan. Menurut formula yang disepakati, sesudah memberikan cadangan yang dibangun secara pengganti, kerugian bersih yang mungkin terjadi dalam tahun-tahun tertentu. Adanya sejumlah besar LKNB skala menengah harus dapat lewat kompetisi di antara mereka mendorong efisiensi yang lebih besar dalam pengelolaan dana mudharabah. Sumber daya ekonomi real bagi pengguna-pengguna yang paling efisien. Dalam sistem perbankan kapitalis yang berorientasi kepada bunga, para deposan berperan aktif dalam efisien sistem perbankan karena secara normal baik bank-bank membayar kira-kira dengan laju bunga yang tetap yang jauh lebih kecil daripada bunga yang mereka peroleh dan mengakibatkan kecenderungan kepada peminjam yang lebih besar dengan rating kredit yang tinggi dan memenuhi kepentingan vested interest, yaitu keluarga-keluarga yang menguasai bank, sehingga meningkatkan secara substansial konsentrasi kekayaan dan pendapatan yang tidak sehat. Mengikat LKNB akan berada dalam paksaan pasar untuk mengemukakan laju keuntungan kompetitif pada saham dan deposito mudharabahnya. Akan ada dorongan alami pada sisi menuntut para pemuda modal dan pembiayaan mudharabah untuk melakukan efisiensi yang lebih tinggi pada penggunaan dana-dana ini untuk memperoleh lebih jauh perlindungan diri dari kemungkinan tindakan-tindakan yang tidak jujur. Dalam mengumumkan keuntungan kepada LKNB, rekening perusahaan yang dibiayai oleh LKNB dapat menjadi subjek pengawasan acak oleh Koperasi Pengawasan Investasi. KPI juga dapat mengaudit rekening-rekening para nasabah secara khusus ditunjuk oleh LKNB, terutama kepada mereka yang laporan keuntungannya tidak memuaskan KPI. Akan tetapi, terdapat satu faktor yang amat mungkin merusak kejujuran dalam melaporkan keuntungan kepada LKNB, yaitu sistem perpajakan yang tidak realistis dan laju pajak yang terlalu tinggi, sehingga memaksa para pelaku bisnis untuk memiliki dua sistem pelaporan. Karena itu, merasionalisasikan sistem pajak sehingga ia tidak memiliki insentif lepasang yang dapat dipergunakan untuk menipu pemerintah, bank, dan LKNB. Skema LKNB yang disarankan masih dapat dipertanyakan karena mengakibatkan suatu konsentrasi kekayaan, seperti halnya yang terjadi pada pembiayaan penyertaan modal dan berbentuk piramida terbalik dan kesediaan sumber-sumber dana yang besar bagi para peminjam istimewa. Betapapun juga bahaya karena konsentrasi kekuasaan yang dicapai oleh LKNB akan ada tetap. Namun hal ini dapat ditekan secara substansial lewat sejumlah tindakan. Pertama, jumlah LKNB harus banyak, namun tak satu pun dari mereka yang diperbolehkan melakukan ekspansi melebihi batas tertentu. Kedua, mereka harus dituntut untuk menyediakan pembiayaan bagi sejumlah besar pengusaha dan tidak menyediakan lebih dari bagian kecil dari sumber-sumber mereka. Ketiga, mereka tidak dilarang memperoleh proporsi saham mayoritas dalam bisnis apapun. Keempat, tak seorang pun dari direktur LKNB yang diperbolehkan menjabat sebagai direktur pada bisnis lain. Yang keempat, saya akan membahas tentang lembaga keuangan, lembaga kredit khusus atau LKK. Baik bank-bank komersial maupun LKNB akan menjadi lembaga yang bermotivasi secara keuntungan, meskipun dalam batas-batas kerangka kesejahteraan Islam. Karena itu memungkinkan adanya sejumlah sektor ekonomi
yang digunakan jumlah seperti petani, pelaku industri, rumah tangga, pengrajin, pengemudi taksi dan truk yang perlu diberdayakan dan didukung oleh ketersediaan kredit mungkin tidak semenarik bagi mereka. Ajaran Islam yang hendak mengurangi ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan ini mendorong untuk memberikan kredit kepada sektor-sektor ini. Untuk itu juga tujuannya, lembaga kredit khusus harus dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan pinjaman mudorobah atau Qorhadul Hasan. Sumber-sumber daya ini dapat diberikan kepada lembaga semacam ini oleh bank sentral yang diambil dari ciptaan uang berdaya tinggi yang baru seperti yang sudah ditunjukkan sebelumnya, atau oleh pemerintah dari sumber-sumber pemasukannya. Dapat juga dilakukan dengan mendorong masyarakat koperasi di antara pengusaha kecil, memberikan atau menyediakan pembeli dan penjual bagi input output mereka dan membantu mereka memecahkan persoalan mereka yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan ditambahkan oleh teman saya selanjutnya. Bagian E, Korporasi Asuransi Deposito atau bisa disebut KAD. KAD harus memiliki otonomi, sebuah organisasi yang disponsori pemerintah yang tidak berorientasi kepada keuntungan, beroperasi di bawah supervisi bank sentral. Ia harus bersifat swasembada dengan tidak memperoleh anggaran khusus dan pemerintah kecuali pada masa-masa pertama ketika ia menerima pinjaman tanpa bunga dari pemerintah yang harus dikembalikan dari cadangan yang dilakukan oleh KAD selama beberapa tahun. Hal ini akan menjadi jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada sistem perbankan, terutama dalam pengembangan pinjaman tak berbunga yang diterima dan sebagian kewajibannya kepada penegakan dan keberhasilan sistem perbankan Islam. Pemasukan KAD terdiri atas yang pertama, penilaian atas semua bank komersial pada laju presentasi kecil dari total rata-rata deposito unjuk sesudah dilakukan dedukasi dari pengeluaran. Yang kedua, pendapatan dari investasi dan cadangan. Pemerintah harus membayar premi pada proporsi deposito untuk yang diperolehnya sebagai pinjaman tak berbunga, dan bank sentral harus membayar premi pada cadangan statuta. Laju premi diperbolehkan melakukan rabat bagi kinerja yang baik untuk menggalakkan praktik-praktik perbankan yang sehat. Dana asuransi deposito yang dikumpulkan lewat premi demikian dapat disediakan untuk memenuhi klaim asuransi deposito masa depan dan menutupi kerugian-kerugian. Kecukupannya untuk memenuhi permintaan masa depan ini bergantung pada kesehatan bank-bank yang dijamin dan faktor-faktor buruk seperti kondisi perekonomian keseluruhan. Pada awalnya, cara-cara terbatas yang dimiliki oleh KAD akan memaksanya untuk membatasi jumlah deposito yang dijamin. Hal ini sesuai dengan skema karena KAD akan dapat menyediakan pemenuhan bagi semua deposan kecil, akan tetapi batas itu dapat ditingkatkan belakangan ketika cadangan KAD telah meningkat secara memadai. Dengan catatan hal ini dipandang menjadi kepentingan melayani tujuan-tujuan sosial ekonomi Islam. Akan tetapi perlu dilihat bahwa mayoritas negara kurang tertarik kepada penyediaan deposito penuh karena pertimbangan ekuitas. Meskipun pendekatan ini mendapatkan kritik yang terus meningkat, karena KAD akan menjadi sebuah organisasi nirlaba yang dibiayai oleh bank komersial sendiri. Ia akan saling menguntungkan atau menjadi perusahaan asuransi koperasi, karena itu ia dapat diterima sepenuhnya. Bahkan bagi para fuqaha yang menemukan beberapa tipe tertentu asuransi komersial yang tidak dapat diterima oleh syarat. Bagian F, Korporasi Audit Investasi atau bisa disebut KAI. Ini juga harus menjadi sebuah organisasi yang disponsori oleh pemerintah
seperti halnya CAT. Tujuan utamanya adalah melakukan audit rekening mudorib yang telah memperoleh dana dari pihak lain secara langsung atau lewat bank-bank komersial dan LKNB, baik dalam bentuk ekuitas maupun pinjaman mudoroba. Tujuannya untuk melindungi kepentingan lembaga finansial, para deposan, dan pemegang saham. Mengingat tidak mungkin melakukan audit terhadap semua pengguna dana mudoroba, KAI dapat melakukan proses audit dengan cara acak yang diambil dari sampel mudorob atau mereka yang secara khusus ditunjuk oleh penyedia dana, lembaga-lembaga finansial, atau para investor. Audit demikian akan menjaga para pengguna modal dan dana mudoroba terlindungi dan menciptakan hambatan bagi pelaporan keuntungan yang tidak benar, dengan catatan tentu saja seperti yang telah disebutkan tadi, yaitu laju struktur pajak telah dirasionalisasi. Penciptaan KAI akan menghemat lembaga finansial individual karena tidak perlu menyewa sejumlah staf auditor. Karena itu, akan menciptakan penghematan substansial yang memberikan dananya secara langsung bagi pelaku bisnis, yaitu dalam hal kebutuhan, mereka akan dapat melakukan audit rekening secara tepat oleh lembaga yang tidak memihak dan berkualifikasi. Semua pengeluaran KAI harus ditanggung bersama oleh lembaga finansial menurut formula yang didasarkan pada biaya umum pada peminjaman mudoroba total dan investasi modal sendiri serta biaya khusus pada kasus-kasus tertentu yang diaudit oleh mereka. Investor individual dapat diminta biaya jasa bergantung pada sifat dan sejauh mana permintaan audit dilakukan. Dalam sebuah sistem Islam, pengaudit harus dilakukan audit yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang secara umum diterima. Dia harus bertanggung jawab dalam mendeteksi yang menyingkap ketidakjujuran dan tindakan-tindakan yang dipertanyakan oleh pihak manajemen. Tujuannya adalah untuk menentukan jumlah keuntungan real sehingga dapat menjamin keuntungan fair kepada para pemegang saham dan deposan mudoroba. KAI yang disponsori oleh pemerintah dapat berperan penting. Ia tidak saja dapat menentukan prinsip-prinsip akunting baru menurut nilai-nilai Islam, tetapi juga membimbing dan membantu perusahaan auditing untuk melakukan tugasnya secara lebih efektif. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.